Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta Zoom yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada acara sesi kedua, yaitu pembahasan uraian surat Al-Quran, metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani dan didampingi oleh Ibu Sri Darwati. Baiklah, saya akan sapa Buya kita, Ustadz Rizal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Apa kabar Buya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Normalisan Bapak Ibu semuanya. Iya, semoga Buya dilindungi Allah Subhanahu wa Amin. taala, Kita semuanya. kita semuanya senantiasa selalu dalam keadaan diridhoi Allah, sehat walafiat. Amin, amin. Selanjutnya saya akan sapa Ibu Sri Darwati. Apa kabar Bu Sri Darwati pagi ini? Alhamdulillah sehat Bu. Doa yang sama untuk Bu Nurmalis juga dalam keadaan sehat. Semoga lancar ya Bu dan muntas untuk Amin, amin, amin. ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41 sampai 51. 49 sampai 51. 49 sampai 51. Baiklah, kita akan teruskan uraian ayat ini bersama Buya. Kepada Buya dipersilahkan. Syukuran Bu Normalis. Sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, sehingga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita memperbanyak bekal. Dan pagi ini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kalau nanti di Milisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan 51 bersama Bu Sri Darwati. Assalamualaikum Bu Sri Darwati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Masih di Surabaya Bu Sri Darwati ini? Insya Allah masih Pak. Masih aktif ya bekerja? Masih insya Allah. Dulu yang Bu Sri Darwati siapa Bu? Bu Yani Akib. Yani Akib. Sekarang beliau udah mungkin mengurus orang tua beliau ya? Ya, beliau. Ya, Anton. Oke. Ibu sekarang ada di kelas GGA tadi ya, GGAP bersama Pak GAA. GAA. Gramatikal Asik Al-Sani. Grup gramatikal asik ya, bersama Pak Dasril Derami ya. Baik, tanpa perpanjang waktu, pada Bu Sri Darwati kami persilakan untuk berikan ayat 49 sampai 51. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal udatam milisani yaqau qauli. Pertama-tama kami doakan untuk Pak Ustadz Asrizal bersama keluarga besar di Sentul dan seluruh para peserta Zoom pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga kami doakan untuk saudara kita yang sekarang ini lagi menerima musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Yang nikmat itu tidak bisa kita hitung satu persatu karena terlalu banyak yang kita terima. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan teruntuk Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, sahabat, sampai kepada kita umatnya yang insya Allah tetap istiqomah mengikuti jalannya. Sebelum saya menguraikan surat Al-Anfal ayat 49 sampai dengan 51, izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih kepada Pak Ustadz Asrizal selaku pendiri Akademi Triple A dan sekaligus pembuat metode gramatikal metode Al-Sani serta membimbingnya yang hingga saat ini terutama untuk pribadi saya pelan tapi pasti sudah terbenakkan apa yang disampaikan dengan Pak Ustadz Asrizal. Semoga apa yang diberikan menjadikan amal jariah yang tidak pernah terputus sampai kapanpun. Yang kedua, terima kasih kepada Bu Yani Akib yang telah memberikan link dan mengenalkan kepada saya gramatikal metode Al-Sani ini yang begitu sangat menginspirasi untuk belajar dan belajar tetap belajar. Yang ketiga, terima kasih kepada Bapak Dasil sebagai pendamping kelas GGA pagi. Yang keempat, terima kasih kepada Bu Yeni selaku ketua kelas walaupun saat ini beliaunya lagi sakit tapi tetap dengan semangat memberikan motivasi dan perhatiannya kepada saya. Terima kasih kepada kakak-kakak saya yang ada di grup GGA, Bu Jusnidar, terutama yang sering Ucu repotin, yang tidak pernah mengenal waktu kalau saya tanya. Bu Mahdalena, Bu Wiwi, Bu Eli Sulastri, Pak Fahmi yang sekarang lagi safar, yang mana selalu kompak untuk belajar bersama menguraikan ayat di kelas. Yang keenam, terima kasih kepada tim manajemen Triple A, tim koordinasi Al-Hasani, pembimbing gramatikal semuanya, pembimbing tahsin semuanya, yang maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih kepada Bapak Helmi dan Bapak Budi Purnomo yang telah memberikan waktu, diberikan kesempatan untuk GAA tampil di pagi subuh ini. Terima kasih kepada Bapak Zainuddin yang telah membuatkan PPT-nya serta menayangkannya di pagi ini. Kepada Ibu Nurmalis sebagai moderator yang mengatur jalannya Zoom ini hingga selesai. Serta Ibu Lali Rafni yang telah melantunkan tilawahnya dengan syahdu dan baik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita uraikan terlebih dulu akan kami bacakan untuk ayatnya. Itu hari Minggu beli apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim
fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Walau taro it yatawaffal ladzina kafarul malaikah alladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adabal hariq. Dalika bima qaddamat aidikum wa annallaha laisa bi'dzalamil lil abid. Quran Surah Al-Anfal ayat 49 dibagi dua bagian dalam 21 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 11. Bagian kedua, penggalan 12 sampai dengan 21. Di bagian pertama, penggalan pertama adalah it's. Yang kedua, yakulu. Yang ketiga, al-munafikuna. Yang keempat, wa. Yang kelima, aladina. Yang keenam, fi. Ketujuh, kulubihim. Kedelapan, marodun. 9, gorro. 10, haulai. Yang ke-11, dinuhum. Di bagian kedua dimulai dengan penggalan ke-12. Penggalan ke-12 adalah wa. Ke-13, man. 14-nya yatawakkal. 15, ala. 16, Allahi. 17, fa. 18, inna. 19, allaha. Ke-20, azizun. Ke-21, hakimun. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 49 bagian pertama. Penggalan pertama adalah it, adalah huruf bermakna yang artinya ketika. Penggalan kedua, yakulu. Ini adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya, awal kata ya, akhir katanya ndumah. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya di sini berlaku kaidah SIA 1.5. Dalam KKSAD, huruf SIA di tengah kembali kepada bentuk aslinya. Akar katanya qawala. Ini juga berlaku kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Qawala menjadi kola. Dengan pola fa'ala, artinya dia sedang akan berkata. Di halaman 360 Mahmud Yunus. Penggalan ketiga, al-munafikuna. Inilah kata benda
pelaku aktif, subjek jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan mu. Ciri PA-nya mu, huruf kedua akar katanya kasroh. Subjek jamaknya waw sukun na. Akar katanya nafako. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya munafikun. Pola kata benda tunggalnya mufa'ilun. Pola kata benda jamaknya mufa'iluna, yaitu orang-orang yang munafik. Di halaman 463 Mahmud Yunus. Di penggalan 4 adalah wa, adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan kelima, aladina. Inilah kata penghubung jamak untuk laki-laki yang artinya orang-orang yang. Di penggalan 6 adalah fi. Fi adalah huruf jar yang artinya di dalam. Di penggalan ke-7, kulubihim. Ini adalah kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk ini, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya adalah kata ganti. Kulubi. Ini adalah kata benda, kata kerja jamak. Aslinya kuluban. Karena ada huruf jar di depannya, sebelumnya menjadi kulubin. Karena bermajemuk menjadi kulubi. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya kolaba. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya kolbun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya fu'ulan, yaitu hati. Di halaman 353 Mahmud Yunus. Him di kata benda kedua adalah kata ganti, yaitu mereka. Jadi kata benda majemuk kulubihim artinya hati mereka. Di penggalan 8, marodun. Ini adalah kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya marido, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, yaitu penyakit. Di halaman 417 Mahmud Yunus. Di penggalan 9, gorro. Ini adalah KKL, ciri KKL-nya fathah akhir kata. Pelakunya huwa. Akar katanya gororo, dibaca gorro. Polanya fa'ala, yang artinya dia telah menipu. Di halaman 1000 Munawir. Di penggalan 10, haulai. Ini adalah kata tunjuk dekat, yang artinya mereka ini. Di penggalan ke-11, dinuhum. Ini adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya kata ganti. Dinu. Ini adalah kata benda, kata kerja subjek tunggal. Aslinya dinun. Karena bermajemuk menjadi dinu. Ciri kata bendanya ada tanwin, akar katanya dayana. Ini juga berlaku kaidah 1.2 dalam akar kata. Waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Dayana menjadi dana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun, yang artinya agama. Di halaman 133 Mahmud Yunus. Hum di kata benda kedua adalah kata ganti yang artinya mereka. Jadi kata benda majemuk dinuhum adalah agama mereka. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal ayat 49 bagian 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit berkata, agama mereka benar-benar telah menipu mereka atau orang-orang mukmin. Uraian surah Al-Anfal ayat 49 bagian 2 ini ada kalimat bersyarat. Penggalan ke-13 man. Man adalah huruf syarat. Di penggalan 14 sampai dengan 16 ya tawakal Allahi adalah kalimat syarat. Di penggalan 17 fa. Fa adalah huruf jawab syarat. Di penggalan 18 sampai dengan 21 innallaha azizun hakim adalah kalimat jawab syarat. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 49 bagian yang kedua. Di panggalan 12 wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di panggalan 13 man. Man adalah huruf bermakna juga sebagai huruf syarat sesuai di buku materi di halaman 38 yang artinya barang siapa. Di panggalan 14 ia tawakal. Ini adalah KKSAD, aslinya ia tawakalu. Karena ada man yang mensukunkan baris akhir kata kerja atau KKSAD. Ya tawakkalu menjadi ya tawakal. Ciri KKSAD-nya awal kata ya, akhir katanya domah, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya wakala, polanya tafa'ala, yang artinya dia sedang akan bertawakal. Di halaman 506 Mahmud Yunus. Di panggalan 15 ala, ini adalah huruf jar yang artinya kepada. Di panggalan 16, Allahi. Ini sebagai objek, harusnya Allah. Karena ada huruf jar, sebagai objek, harusnya Allah. Karena ada huruf jar menjadi Allahi, yaitu Allah. Di panggalan 17, fa. Fa adalah huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat yang artinya maka. Di panggalan ke-18 inna. Inna adalah huruf bermakna huruf yang memfathahkan kata berikutnya yang artinya sesungguhnya. Di panggalan 19 Allah. Ini sebagai subjek aslinya Allahu. Karena ada inna menjadi Allah yaitu Allah. Di panggalan 20 azizun. Ini kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar katanya azaza dibaca azza. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu maha perkasa. Di halaman 264 Mahmud Yunus. Di panggalan 21, ini adalah panggalan terakhir di ayat 49. Hakimun, ini adalah kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri superlatifnya ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu maha bijaksana. Di halaman 286 Munawir. Untuk Quran Surat Al-Anfal ayat 49 bagian kedua ini artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Untuk keseluruhan arti Quran Surah Al-Anfal 49 ini akan saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit berkata, agama mereka benar-benar telah menipu mereka orang-orang mukmin. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 50, ini dibagi dua bagian dalam 15 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai dengan 15. Bagian pertama, penggalan pertama wa, yang kedua lau, yang ketiga taro, yang keempat it's, yang kelima yatawafa, yang keenam aladina, yang ketujuh kafaru, yang kedelapan al-malaikatu, yang kesembilan yatribuna, yang ke-10 wujuhahum, yang ke-11 wa, yang ke-12 adbarahum. Di bagian kedua, panggalan ke-13 adalah wa. Di panggalan 14 duku. Panggalan 15 ada balhariki. Uraian Quran Surat Al-Anfal ayat 50 bagian yang pertama. Panggalan 1 wa. Wa adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di panggalan kedua lau. Ini adalah juga huruf bermakna yang artinya jikalau. Di panggalan 3 taro. Ini adalah KKSAD, aslinya tarayu. Huruf ro dan alif bertukar harokat dan alif menghilang menjadi taroyu. Di sini domanya juga hilang karena ya alergi dengan harokat domah menjadi taro. Ciri awal katanya tak, akhir katanya domah, menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya ro'aya, dibaca aro. Ini merupakan salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sya, yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran. Penemuan Buya Asrisal sesuai di buku materi halaman 33. Dengan pola fa'ala yang artinya engkau sedang akan melihat di halaman 136 Mahmud Yunus. Di panggalan 4 it adalah huruf bermakna yang artinya ketika. Di panggalan 5 yatawafa. Ini adalah KKSAD, aslinya yatawafayu. Ciri awal kata ada ya, akhir katanya dumah. Pelakunya huwa. Akar katanya wafaya. Dibaca wafa. Ini juga merupakan salah satu dari 4 kata yang mengandung 2 huruf sya yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran sesuai buku materi di halaman 33.
dengan pola tafa'ala, yang artinya dia sedang akan mewafatkan, di halaman 503, 504 Mahmud Yunus. Di penggalan ke-6 adalah aladina. Ini adalah kata penghubung jamak untuk laki-laki, yang artinya orang-orang yang. Di penggalan 7, kafaru. Ini adalah KKL. Ciri KKL-nya adalah waw sukun alif, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya kafaro, polanya fa'ala, yang artinya mereka telah kafir, di halaman 378 Mahmud Yunus. Di penggalan 8, al-malaikatu. Ini adalah kata benda, kata kerja, subjek, jamak. Ciri kata bendanya ada alif lam dan tak marbuto. Ciri jamaknya sesuai kamus. Ciri subjeknya ada dumah di akhir kata. Akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya malakun, pola kata benda tunggalnya fa'alun, pola kata benda jamaknya fa'ailatun, yang artinya para malaikat, di halaman 428, 429 Mahmud Yunus. Di penggalan 9, ribuna. Ini adalah KKSAD. Ciri KKSAD-nya awal ya, akhir katanya waw sukuna, menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya doroba, polanya fa'ala, yang artinya mereka sedang akan memukul, di halaman 227 Mahmud Yunus. Di penggalan 10, wujuhahum. Ini adalah kata benda majmu. Kata benda majmu ini cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya adalah kata ganti. Wujuha. Ini adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya wujuhan. Karena bermajmuk menjadi wujuha. Ciri kata bendanya tanwin, objek jamaknya sesuai kamus. Akar katanya wajuha, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya wajahun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fu'ulan, yaitu wajah-wajah atau muka-muka, di halaman 493 Mahmud Yunus. Hum adalah di kata benda kedua adalah kata ganti. Jadi wujuhahum, wajah-wajah mereka. Di penggalan 11, wa. Wa ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan ke-12 adalah adbarohum. Ini adalah kata benda majmu. Ciri kata benda majmu, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya kata ganti. Adbaro. Ini adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya adbaron. Karena bermajmuk menjadi adbaro. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri objek jamaknya sesuai kamus. Akar katanya dabaro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya dubarun, pola kata benda tunggalnya fu'lun, pola kata benda jamaknya af'alan, yaitu belakang-belakang, di halaman 124 Mahmud Yunus. Hum ini kata benda kedua adalah kata ganti yang artinya mereka. Jadi untuk kata benda majmu ada barohum artinya belakang-belakang mereka. Untuk Quran Surat Al-Anfal ayat 50 bagian 1 ini akan saya artikan dulu. Dan jikalau engkau melihat ketika para malaikat
mewafatkan orang-orang yang kafir sambil mereka, para malaikat, memukul wajah-wajah mereka atau orang-orang kafir dan punggung-punggung mereka. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 50 bagian kedua. Di penggalan 13, wa. Ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Di penggalan 14, duku. Ini adalah KKP, ciri KKP-nya waw sukun alif. KKP ini terbentuk dari KKSAD tadukuna. Proses KKP-nya hilangkan semua ciri KKSAD tadi dibuang karena huruf pertama akar katanya hidup, maka tidak perlu dikasih alif penolong. Menjadi dukuna. Na diganti alif menjadi duku. Menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya ini juga berlaku kaidah SIA 1.5. Dalam KKSAD, huruf SIA di tengah kembali ke bentuk aslinya. Akar katanya dawako. Ini juga berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya di tengah berubah menjadi alif. Dawako menjadi dako. Dengan pola fa'ala yang artinya kalian rasakanlah di halaman 135 Mahmud Yunus. Di penggalan ke-15 adalah penggalan yang terakhir di Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Ada adabal hariki. Ini adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya akhir kata kasroh. Adaba. Inilah kata benda superlatif objek. Aslinya adaban. Karena bermajemuk menjadi adaba. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjeknya sesuai kamus. Ciri objeknya fathah akhir. Akar katanya aduba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun, yaitu siksaan atau hazab. Di halaman 259 Mahmud Yunus. Al-hariki. Ini adalah kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri pelaku aktifnya sesuai kamus. Akar katanya haroko, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, yaitu yang membakar di halaman 101 Mahmud Yunus. Jadi untuk kata benda adabal hariki adalah siksaan atau azab yang membakar. Terjemahan Quran Surat Al-Anfal ayat 50 bagian kedua. Akan saya artikan dulu. Dan kalian rasakanlah siksaan atau azab yang membakar. Untuk arti keseluruhan surah Al-Anfal ayat 50. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro it yatafaffal ladina kafarul malaikah. Alladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adabarahum waduku adabal harika. Dan jikalau engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang yang kafir sambil mereka, para malaikat memukul wajah-wajah mereka, orang-orang kafir, dan punggung-punggung mereka, kalian rasakanlah siksa yang membakar. Quran Surat Al-Anfal ayat 51 terdiri dari 13 penggalan. Penggalan pertama,
dalika. Yang kedua, bi. Yang ketiga, ma. Yang keempat, qaddamat. Yang kelima, aidikum. Yang keenam, wa. Yang ketujuh, anna. Yang kedelapan, allaha. Yang kesembilan, laisa. Yang kesepuluh, bi. Yang ke-11, dolamin. Yang ke-12, li. Yang ke-13, al-abidi. Uraian Quran Surah Al-Anfal ayat 51. Penggalan pertama, dalika. Ini adalah kata tunjuk jauh, yang artinya itu. Penggalan kedua, bi. Bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Di penggalan ketiga, ma. Ma huruf bermakna yang artinya apa yang. Penggalan keempat, qaddamat. Ini adalah KKL. Ciri KKL-nya tak sukun di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hiya. Akar katanya qadama, polanya fa'ala. Yang artinya dia telah mempersembahkan. Di halaman 333 Mahmud Yunus. Penggalan kelima, aidikum. Inilah kata benda majmu. Ciri kata benda majmu adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Sedangkan di kata benda keduanya kata ganti. ID. Ini adalah kata benda, kata kerja, subjek jamak. Aslinya aidiyun. Karena huruf ya merupakan salah satu huruf sya, maka dia tidak mau berharokat domah. Menjadi ID. ID. Untuk membacaannya biar gampang menjadi adin. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri jamaknya sesuai kamus. Ciri subjeknya ada domah di akhir kata. Akar katanya iyadaya, dibaca iyada. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya iyadayun. Karena dia juga tidak mau berharokat domah, makanya harokat domahnya dikasihkan ke huruf dal. Menjadi yadin, menjadi yadun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'ilun. Yaitu tangan-tangan di halaman 1587 Munawir. Kum adalah kata benda kedua, yaitu kata ganti, yaitu artinya. Jadi, aidikum, tangan-tangan kalian. Di panggalan 6 adalah wa, huruf bermakna yang artinya dan. Panggalan ke-7, anna. Ini huruf bermakna, huruf yang memfathahkan kata berikutnya. Yang artinya sesungguhnya. Panggalan ke-8, allaha. Ini sebagai subjek, aslinya Allahu. Karena ada anna menjadi allaha, yaitu Allah. Laisa di panggalan 9. Ini merupakan KKL khusus. Ciri KKL-nya fathah akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya laisa, polanya fa'ala, yaitu dia tidak. Di halaman 408 Mahmud Yunus. Di panggalan 10, bi. Bi adalah huruf jar yang artinya dengan. Di panggalan 11, dolamin. Ini kata benda superlatif. Berikutnya Pak Zai. Saya ulang. Di panggalan 11, dolamin. Ini adalah kata benda superlatif. Aslinya dolaman. Karena ada huruf jar yang mengkasrohkan kata di akhir kata menjadi dolamin. Ciri kata bendanya ada huruf jar dan tanwin. Ciri superlatifnya sesuai kamus dan juga terdapat di buku materi halaman 39. Akar katanya dolama, pola kata kerjanya fa'ala,
Pola kata bendanya fa'alun, yaitu sangat aniaya atau zolim. Di halaman 248 Mahmud Yunus. Di panggalan 12 adalah li. Li adalah huruf jar yang artinya kepada. Di panggalan 13 adalah panggalan terakhir di surat Al-Anfal ayat 51, yaitu al-abidi. Ini kata benda, kata kerja, objek jamak. Aslinya al-abidan, al-abida. Karena ada huruf jar yang mengkasrahkan menjadi al-abidi. Jadi kata bendanya ada huruf jar dan alif lam. Ciri objeknya fathah akhir kata. Ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya abadun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya fa'ilan, yaitu hamba-hamba. Di halaman 252 Mahmud Yunus. Jadi untuk arti Quran surat 50 Al-Anfal surat 51 ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika bima qaddamat aydiyakum wa annaullaha laisa bi'dallamil lil abid. Itulah karena tangan-tangan kalian telah melakukannya dan sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf untuk kesalahan dalam menguraikan Quran surat Al-Anfal ayat 49, 50, dan 51. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mumtaz Bu Sri Darwati. Ibu sekarang masih aktif ya? Iya Pak, masih insya Allah. Bagaimana ngatur waktu, kan kerjanya pagi, sementara belajar juga pagi. Gimana Bu? Ya. Saya itu Pak, kan saya aktif, maksudnya kerjanya yang aktif itu dimulai setelah jam 10. Oh. Jadi antara pagi sampai jam 10 itu maksudnya belum serius gitu loh Pak maksudnya. Oh, Jadi saya masih bisa untuk memberikan waktu, dan itu juga sudah sama teman-teman sudah ini dikasih kesempatan gitu Pak. Ada kerjasama sama teman-teman. Alhamdulillah. Setelah membaca ayat, dan Ibu bisa mulai memahami apa yang terasa Bu Sri Darwati ini. Aduh Pak, saya setiap kali kalau menguraikan itu gini Pak. Dulu waktu saya kalau baca itu melihat artinya itu ini Pak kurang ngeh ya Pak. Maksudnya kurang berbenak di hati. Tapi setelah saya uraikan itu maksudnya seperti itu, lebih memahami. Jadi air mata itu mesti harus keluar aja Pak. Oh, ternyata seperti ini gitu Pak. Selama ini kita hanya taunya itu terjemahannya seluruhnya. Kalau kita menguraikan secara gramatikal kan kita tahu Pak. Satu persatu kita tahu. Jadi lebih terbenakkan Pak. Ustaz. Lebih mendalam ya. Lebih iya Pak. menyerap ya. Mudah-mudahan Bu Sri Darwati istiqomah bersama Al-Quran Bu ya. Insya Allah. Apapun Ibu usahakan tetap ada waktu untuk Al-Quran ya Bu. Iya Pak. Mumtaz ya Bu ya. Alhamdulillah. Lebih 1 jam Ibu presentasi ini ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Anfal ayat 49 sampai 51 yang sudah dibawakan oleh Ibu Sri Darwati. Karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah ucap, salah kata, salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu ya, Sri Darwati sudah membawakan ayat dengan mumtaz. Dan kami kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara berikutnya. Pak Ustadz, maaf mau pantun Pak untuk Pak Ustadz. Silakan ya. Seniman Jawa pandai memahat. Pergi bertamasa ke kota Lahat. Belajar di Al-Hasani, banyak yang minat. Pak Ustadz Azrizal selalu sehat. Amin. Amin. Yang kedua Pak,
Ya. Pulau Bali ada Kintamani. Wanitanya cantik, pandai menari. Hampir 4 tahun belajar di Al-Hasani. Insya Allah baca Quran tahu arti. Terima kasih Pak.